Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai agama dan seni di Yunani kuno terkait dengan aspek-aspek dalam agama mereka. Agama dianggap sebagai sesuatu yang populer, resmi, puitis, dan filosofis. Keempat aspek ini tentu saja tidak eksklusif antara satu dengan yang lain. Namun, jika kita memperhatikan hubungan keempat aspek ini dengan seni, kita akan dengan mudah mengetahui perbedaannya. Sekarang mari kita membahas aspek pertama, yaitu agama sebagai sesuatu yang populer. Keyakinan orang-orang tentu saja menjadi dasar semua tindakan mereka, meskipun tindakan ini juga dipengaruhi oleh orang lain dalam berbagai tingkatan. Tentu saja orang-orang Yunani kuno secara umum percaya pada kesucian dan kemanjuran berhala yang tak berbentuk atau penggambaran primitif. Dan kepercayaan ini cenderung mendukung konservatisme hieratik, sehingga menghambat kemajuan artistik. Namun di sisi lain, sepanjang sejarah mereka, bangsa Yunani sudah menunjukkan kecenderungan untuk membuat penggambaran bersifat antropomorfik yang intens dan jelas. Kecenderungan ini pasti disadari dan didukung oleh para penyair, namun tidak diciptakan oleh mereka, tetapi diciptakan oleh para ahli mitologi yang mendefinisikan dan mensistematisasinya. Hubungan yang tepat dari penggambaran antropomorfik dengan batang kayu atau batu ini tidak mudah. Di satu sisi, penggambaran ini cenderung merealisasikan keberadaan para dewa yang terpisah dari benda-benda sakral semacam itu, sehingga kemudian mengurangi posisi batang kayu dan batu sebagai simbol. Hal ini sekaligus menjadi sebuah kemajuan besar dalam gagasan-gagasan keagamaan. Di sisi lain, transformasi dari batang kayu dan batu menjadi bentuk manusia tidak hanya dengan memberi mereka mata dan telinga agar mereka bisa melihat dan mendengar, namun juga agar mereka bisa menjadi penggambaran karakter dewa yang mereka wakili. Mustahil bagi orang Yunani biasa untuk memikirkan para dewa selain dalam bentuk manusia. Sesungguhnya bentuk dewa tidak memiliki dogma yang pasti, seperti pernyataan agama bangsa Yahudi yang mengatakan Allah menciptakan manusia menurut bayangannya sendiri. Karena legenda tentang asal-usul manusia sangat bervariasi, tidak sedikit dari legenda itu menggambarkan teori filosofi yang kasar daripada menjadi kepercayaan agama. Bentuk-bentuk mengerikan yang kita temukan di Mesir dan Mesopotamia menjadi perwujudan kekuatan ilahi yang asing bagi penggambaran bangsa Yunani kuno. Jika kita menjumpai bentuk-bentuk aneh seperti Demeter berkepala kuda di Pigia, bentuk itu akan tetap terisolasi dan hanya berpengaruh sedikit terhadap kepercayaan yang lazim. Orang Yunani tentu menganggap dewa-dewanya berwujud manusia, sama dengan mereka. Bukan hanya para dewa, menjadi manusia merupakan perwujudan dari makhluk-makhluk semi-dewa, semi-manusia, atau yang kurang terlihat seperti manusia, yang juga kadang-kadang digambarkan menghuni hutan, gunung, dan lautan. Misalnya Nereid digambarkan memiliki kaki manusia dan bukan memiliki ekor yang tidak wajar seperti Putri Duyung. Dan jika Kentaurus, satir, dan beberapa makhluk lain dalam penggambaran mereka menunjukkan jiwa monster dalam diri manusia yang menjadi perwujudan mereka, makhluk-makhluk ini hanya mengesankan sedikit misteri dan ketidakwajaran. Sebuah kesalahan besar jika menganggap semua makhluk tersebut adalah sekedar bentuk peniruan dan abstraksi. Jika seorang pagan menyepelekan kepercayaan terdahulu, dia bisa saja mendengar Proteus datang dari lautan, dan mendengar Triton tua meniup tanduknya. Dan dia akan merasa ada banyak penglihatan dan suara yang muncul, dan terdengar akrab bagi leluhurnya. Dengan keyakinan yang begitu segar dan nyata. Bahkan sampai sekarang, mungkin kita masih bisa menjumpai petani Yunani yang menceritakan pengalaman itu. Bagi orang-orang Yunani kuno, tempat-tempat terpencil seperti hutan, gurun, dan gunung dianggap mengerikan, bukan karena mereka merasa kesepian, melainkan karena ketika seseorang sendirian, dia sebenarnya tidak benar-benar sendirian. Inilah yang kemudian melahirkan teror kepanikan. Gagasan yang sama yang diserap dari aspek religius atau filosofis, dari kepercayaan tentang adanya dewa, kemudian diaplikasikan di tempat-tempat tersebut. Orang-orang meyakini hutan dihuni oleh Dryad, sungai dan mata air dihuni oleh Nimfa dan dewa sungai, serta lautan dihuni oleh Nereid dan Triton. Ketika seorang seniman menggambarkan gunung atau dewa sungai, Nimfa atau Triton, atau menambahkan makhluk-makhluk itu dalam sebuah adegan untuk menunjukkan lokalitasnya yang kita lihat sebagai tradisi artistik belaka, dia tidak sedang menciptakan peniruan, melainkan menggambarkan sesuatu yang ada dalam imajinasi orang-orang, dan mungkin benar-benar terlihat di tempatnya, setidaknya oleh mereka yang matanya terbuka untuk melihatnya. Penggambaran ini pula yang membuat Black menulis, "Apa akan dipertanyakan ketika matahari terbit? Tidakkah kau melihat piringan api tampak seperti koin Guinea? Oh tidak, aku tidak melihatnya. Yang kulihat adalah sekumpulan tuan rumah penghuni surga yang tak terhitung jumlahnya sedang menangis. Tuhanku, Tuhanku yang suci, Allah yang maha kuasa.
Tak akan lagi kupertanyakan mata jasmaniku seperti halnya aku bertanya pada sebuah jendela tentang pemandangan yang kulihat. Aku melihat pemandangan itu dari sana, tidak lagi dengan mata. Blake edisi Aldine. Dalam kasus para dewa, masalahnya kurang sederhana dibandingkan dengan semua makhluk dari imajinasi yang populer ini. Dewa menyeratkan kekuatan generalisasi yang lebih besar dan tingkat perkembangan agama yang lebih tinggi. Tidak mungkin para dewa menunjukkan diri mereka pada mata yang fana, seperti kebiasaan mereka di zaman keemasan Yunani kuno. Kecuali mungkin pada beberapa kesempatan krisis nasional yang besar. Bahkan pada saat itu bukan dewa, melainkan para pahlawan yang memanifestasikan diri mereka sendiri. Namun orang Yunani pada umumnya percaya bahwa para dewa sebenarnya ada yang berwujud manusia, bahkan memiliki karakter, hasrat dan suasana hati seperti halnya manusia. Pengaruh penyair dan seniman tidak akan begitu kuat jika tidak menemukan dalam imajinasi orang-orang materi yang sesuai dan simpatik. Selanjutnya kita akan membahas aspek kedua, yaitu agama sebagai sesuatu yang resmi. Agama resmi atau agama negara terdiri atas organisasi ritual yang populer. Di Yunani tidak ada pendeta dan tidak ada kasta eksklusif yang berhak melakukan penyembahan pada para dewa. Meskipun hak untuk mempraktikkan kultus tertentu juga hanya bisa dilakukan keluarga-keluarga tertentu. Namun imamat sebagai pengatur adalah jabatan politik seperti dalam lembaga magistrasi lainnya. Dan tidak ada tradisi eksklusif di negara Yunani, di mana para pemuka agama mempertahankan sudut pandang yang berbeda antara para imam dan masyarakat umum. Tendensi agama negara adalah menjadi sebuah peraturan konservatif untuk alasan-alasan yang harus kita perhatikan. Inovasi dalam ritual adalah hal yang berbahaya, karena ritus baru atau ajaran-ajaran baru mungkin tidak menyenangkan para dewa seperti ritus lama, dan perasaan yang sama berlaku pula untuk patung-patung yang membentuk pusat-pusat ritual. Misalnya Perikles, tentu saja ingin menjadikan Athena Parthenos dari Fidias sebagai representasi resmi dan nyata dari Dewi Athena. Dan begitulah upayanya untuk meningkatkan cita-cita keagamaan orang Athena. Di bagian terakhir upayanya, Perikles akhirnya berhasil melakukannya. Patung itu menjadi kebanggaan sekaligus kemuliaan kota Athena, yang juga sesuai dengan kemuliaan kuil Parthenon. Namun penggambaran lama Athena masih tersimpan di kuil Athena Polias dan tetap menjadi pusat ibadah resmi. Kita tidak diberitahu apakah Perikles bermaksud menggantinya atau tidak, tapi sangat mungkin dia memang bermaksud melakukannya. Dan dicegah oleh konservatisme agama yang membatasi rencananya yang lain untuk mempercantik Akropolis. Di sisi lain, tidak ada bukti, setidaknya dalam periode terbaik seni Yunani, bahwa negarawan di Yunani memiliki pandangan tentang agama resmi secara terbuka. Seperti yang diungkapkan di Roma, bahwa agama ini perlu diterima orang-orang biasa. Sementara orang-orang berpendidikan hanya bisa mendamaikan hati nurani mereka untuk ambil bagian di dalamnya dengan melakukan interpretasi filosofis. Ada sesuatu yang tidak nyata dan terkesan rekayasa tentang kompromi semacam itu. Jika Perikles akrab dengan Anaxagoras yang dituntut karena ateisme, dia juga bisa menjadi teman Fidias yang secara tegas mengatakan Zeusnya adalah Zeus yang ditulis oleh Homerus atau Homer, dan bukan sekedar cita-cita abstrak tentang keilahian. Dalam kasus Perikles, dia bisa menahan diri dari orang-orang biasa dan berbaur dengan lebih banyak negarawan yang lebih bebas membagikan kepercayaan mereka, bahkan dengan yang seperti Nikias. Dalam kondisi yang seperti ini, pengaruh seni terhadap representasi para dewa tidak bisa berkembang jauh sebelum konsepsi populer. Meskipun konsepsi itu mungkin menyertai dan mengarahkan mereka. Pembuatan patung-patung baru para dewa sebagai pusat ibadah di kuil-kuil mereka dalam beberapa kasus justru menerima sanksi formal dari Orakel Delphi yang merupakan peramal atau dukun Yunani kuno, dari pejabat tertinggi dan otoritas keagamaan. Komisi umum semacam ini sebenarnya adalah hal yang biasa saja sepanjang waktu, namun yang paling umum di tahun-tahun berikutnya, mereka dengan cepat kemudian memadamkan perang Persia. Terutama ketika orang Persia merampas banyak sumber daya, dan dalam banyak kasus orang-orang Persia itu menghancurkan kuil-kuil serta perwujudan kuno para dewa. Pada saat yang sama, antusiasme nasional atas pembebasan yang besar membuat rakyat ingin mengungkapkan rasa terima kasih pada para dewa ras Helenik. Sebuah keinginan yang memang bertepatan dengan kemampuan untuk memenuhinya. Karena kemajuan pesat kekuasaan artistik, komisi umum seperti itu dan perasaan populer yang mereka ungkapkan lantas memberi inspirasi bagi para seniman yang jarang menemukan persamaan. Namun, kemenangan besar atau pembebasan mungkin diperingati dengan mendirikan patung-patung para dewa yang terkait. Dan dengan cara inilah pengikut agama resmi kemudian menawarkan ruang lingkup yang lebih tinggi untuk para pematung dalam melatih keterampilan seni dan imajinasi mereka.
Selanjutnya kita akan masuk pada aspek ketiga, yaitu agama sebagai sesuatu yang puitis. Pengaruh mitologi puitis terhadap seni sulit dibesar-besarkan. Pernyataan Herodotus bahwa Homer dan Hesiod untuk membuat teogoni Yunani dan menjuluki para dewa membedakan hak prerogatif dan fungsi mereka, serta menunjukkan bentuk mereka. Tentu saja tidak akan diterima secara literal oleh setiap orang modern yang mempelajari mitologi. Akan tetapi, memang benar bahwa kepribadian dan perwujudan para dewa yang didapatkan dengan jelas oleh para penyair epik mempengaruhi semua puisi dan seni di Yunani. Jika kita perhatikan, imajinasi para penyair tidak bisa memberi pengaruh yang begitu dalam dan luas, kecuali didasarkan pada kepercayaan dan konsepsi populer. Di sisi lain, imajinasi ini juga memenuhi konsepsi dan karakter yang nyata dan jelas, sehingga para dewa Homer bisa diperlihatkan pada kita, sesuai dengan kepribadian mereka dalam sejarah atau fiksi. Mereka memang tidak hanya diberkahi wujud, namun juga nafsu dan beberapa kelemahan yang juga ada pada manusia. Karena alasan inilah para filsuf sering menolak kisah-kisah yang tidak layak diceritakan oleh para penyair tentang para dewa. Tetapi, bahkan seorang seniman seperti Phidias dengan tegas mengatakan bahwa Zeus dari Homerlah yang mengilhami karya terbesarnya. Dan dia mengutip bagian terkenal dari Iliad yang merupakan puisi epik Yunani kuno. Di situ menyatakan bahwa dewa mengabulkan doa Thetis yang berbunyi, dia berkata dengan alis hitam melengkung, di atas kepalanya yang tiada mati, ikal-ikal ambrosia mekar, surga yang luar biasa bergetar. Bagian-bagian deskriptif seperti itu memang tidak lazim, karena seperti yang ditunjukkan Lessing secara jelas, penyair lebih bergantung pada tindakan dan pengaruhnya daripada deskripsi enumeratif belaka. Bahkan tindakan mengangguk dan surga yang tergoncang karenanya terasa lebih mengesankan pembaca daripada sekedar menyebutnya dengan kata alis atau rambut. Dalam banyak kasus, julukan yang khas amat bernilai untuk semua perkembangan seni selanjutnya. Misalnya Hera, sang mata api, Athena, si mata kelabu, atau Hermes, sang pembawa pesan. Namun di atas itu semua, tindakan dan karakter berbagai dewa memang sangat jelas disadari oleh penyair, sehingga pengganti mereka tidak bisa melarikan diri dari mantra mereka. Sebagian besar pengaruh berbagai penyair Yunani memang tidak dilacak dalam seni kontemporer Yunani. Hal ini terlihat jelas dalam puisi-puisi Homer, ketika seni pada masa itu bersifat murni dekoratif dan tidak mampu mewakili imajinasi para penyair dengan cara yang memadai. Dan dalam hal ini, selama berabad-abad setelah tanggal komposisi Iliad dan Odisseia, seni Helenik tidak berusaha mengatasi masalah yang begitu ambisius. Bahkan ketika seni patung telah mencapai tingkat penguasaan materi dan ekspresi yang cukup besar, kita menemukan tujuan dan konsepsinya berkembang jauh meninggalkan para penyair. Ini akan menjadi lebih jelas ketika kita, dalam pembahasan yang akan saya bahas pada video berikutnya, mempertimbangkan kondisi ekspresi artistik di Yunani. Namun kita perlu mengingatnya di sini, untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Setelah seni berhasil melampaui kesempurnaan bentuk tubuh, yaitu sebuah perubahan yang terlepas dari kekaguman Pausanias terhadap sesuatu yang ilahi dalam karya-karya Dadilos, hampir tidak bisa dilepaskan lebih awal pada abad ke-5 sebelum Masehi. Konsepsi Homerus tentang para dewa kemudian menjadikan mereka memiliki pengaruh penuh pada dewa Zeus, yang merupakan raja sekaligus ayah para dewa dan manusia. Athena merupakan pelindung yang ramah bagi para pahlawan, tak terkalahkan dalam perang sekaligus pemberi kekuatan intelektual dan artistik. Apollo merupakan sang pemanah dan musisi, pemurni dan peramal. Mereka dan dewa-dewa lainnya menemukan perwujudan pertama mereka yang terlihat pada patung-patung yang diberi ekspresi oleh para pematung abad ke-5 berdasarkan konsep Homerik. Dari kisah-kisah itu pula, sebagian dewa diceritakan sebagai sosok yang cukup sepele, sementara dewa yang lainnya diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan makna religius dan etis. Sosok-sosok inilah yang menjadi subjek umum di relief dan lukisan-lukisan di Gucci, dan bisa dikatakan betapa hebatnya pengaruh para penyair dalam menggambarkan mereka. Di sini kita tidak hanya mempertimbangkan Iliad dan Odisseia, namun juga epos awal lainnya yang kini sudah hilang bagi kita. Pelukis Gucci atau pematung memang tidak menggambarkan kisah-kisah ini dan menjadikan diri mereka sebagai seniman modern. Mereka sering memiliki tradisi yang terpisah dan perbendaharaan subjek seni tersendiri dan mengembangkannya di sepanjang garis yang berbeda dari yang diikuti para penyair. Meskipun tradisi ini mungkin menuntun mereka untuk memilih versi yang kurang dekat dengan puisi atau bahkan memberi bentuk baru tentang sebuah cerita lama, konsepsinya pada dasarnya puitis, sehingga menyiratkan realisasi imajinatif sebuah adegan atau tindakan, bahkan karakter dewa atau pahlawan yang mereka gambarkan. Konsepsi para dewa yang ditemukan dalam epos awal lainnya mungkin tidak berbeda secara esensial dengan yang kita temukan dalam Iliad atau Odisseia.
Namun dengan nyanyian-nyanyian Homer dan beberapa lirik dari penyair sebelumnya, kita melihat munculnya sebuah perubahan, terlepas dari hubungan para dewa dengan umat manusia. Mereka tampaknya memiliki minat melakukan petualangan sendiri. Mereka diceritakan dalam kisah yang romantis dan bahkan menyedihkan, dan melalui kisah-kisah ini, tersirat apresiasi psikologis kepribadian mereka. Misalnya kisah duka Demeter dengan putrinya yang bernama Persephone, lalu pengembaraan dan petualangannya, kisah cinta Afrodit untuk manusia, kisah bagaimana Hermes menciptakan kecapi dan menipu Apollo dengan ternaknya, kisah kelahiran Apollo dan pendirian kuilnya di Delos dan Delphi, serta kisah kelahiran Athena yang luar biasa dari kepala Zeus. Sudah jelas jika kita melihat dari nyanyian pujian Homeros ini, para dewa memiliki sifat manusiawi dalam menjalani penderitaan dan petualangan mereka. Kita bisa melihat kecenderungan yang sama dalam lirik puisi orang Yunani dengan nada yang sangat pribadi. Refleksi kecenderungan seni ini memang belum terlihat sampai abad keempat. Tidak hanya kekuatan ekspresi, keinginan untuk mengekspresikan karakter para dewa pun tampaknya belum ada sampai periode ini. Awalnya mungkin memang kelihatan aneh bahwa perkembangan seni berjalan sangat lambat mengikuti petunjuk yang diberikan puisi. Akan tetapi harus diingat bahwa kekuatan ekspresi akan mungkin tercapai sampai abad kelima. Dan di zaman ini ada peningkatan semangat nasional dan keagamaan, terutama karena kemenangan atas orang Persia yang membuat mereka cenderung sentimental dan menderita. Dan belum sampai reaksi keras ini hilang, kecenderungan itu sekali lagi menegaskan dirinya sendiri. Awal abad kelima juga ditandai penyair seperti Pindar dan Aeschylus sebagai masa mengangkat gagasan-gagasan agama ke tingkat yang lebih tinggi, dengan secara sadar menolak konsepsi dewa yang kurang layak, dan entah sesuai dengan kepercayaan populer atau tidak, dan mereka memberikan ekspresi yang lebih tinggi dalam kebenaran agama daripada yang selama ini diimpikan. Dewa-dewa yang wujudnya dibuat para pematung abad kelima mungkin mewakili dewa-dewa Homerus yang diubah oleh imajinasi kreatif dari zaman yang lebih reflektif. Namun ketika Aeschylus menyarankan pikiran yang merenung secara mendalam, diwarnai dengan mistisme bergulat dengan masalah gelap kehidupan dan nasib, dan dengan beberapa cara justru jauh dari kejelasan dan definisi bentuk patung. Sophocles menambahkan konsep populer agama dengan makna spiritual dan intelektual yang lebih tinggi, dan di sisi artistik zaman ini diungkapkannya dalam puisi. Sama seperti arsitektur dan patung yang ditafsirkan dari sisa-sisa Parthenon. Ada ketenangan dan keutuhan yang sama dalam karya itu. Kekuatan bergabung dengan kemurnian rasa, kendali diri, dan naluri yang sejalan dengan pasti. Sophocles adalah teman dan rekan Pericles, dan karena inilah mungkin dia bisa berteman juga dengan Phidias. Pada keduanya, kita melihat harmoni dengan porsi yang sesuai dan tidak berlebihan, yang menjadi karakteristik seni terbaik Yunani. Dalam hal ini kita bisa mengatakannya dengan yakin bahwa penyair dan pematung mungkin saling memengaruhi. Tampaknya ada hipotesis yang menggoda untuk melihat pengaruh bentuk manusia ala Euripides dalam kecenderungan individualistik seni abad keempat. Namun, ini pun tampaknya sulit dikonfirmasi dengan fakta. Pengaruh drama-dramanya bisa dilihat pada guci-guci lukisannya. Namun bukan ini yang kita perhatikan. Dalam menggambarkan para dewa, dia cenderung memanusiakan mereka. Dia membenci gagasan bahwa para dewa bisa tidak adil dan tidak suci. Namun dia juga mendapati konsepsi ketuhanan yang lebih murni dan lebih abstrak, yang dianggapnya jauh lebih menarik, hampir tidak bisa menemukan ekspresi dalam seni. Bahkan bisa dikatakan dia mengaburkan cita-cita agama Helenistik yang dianggap rakyat sebagai gagasan-gagasan terbaik tanpa secara pasti menggantikannya. Dengan membawa cita-cita ini sedekat mungkin ke kehidupan manusia, mereka menemukan inspirasi yang puitis, seperti yang terlihat dalam nyanyian Homerus dan lirik penyair. Dan sekarang, setelah reaksi abad kelima, kekuatan sepenuhnya diletakkan dalam seni yang dibuat oleh Skopas dan Praxiteles. Dari pembahasan ini, kita tidak perlu memikirkan pengaruh penyair pada seni religius. Meskipun kita harus memperhatikan perkembangan yang sejalan dengan penggambaran para dewa dalam patung-patung Helenistik, para penyair Alexandria, dengan bahasa yang elegan, mengungkapkan yang mereka pelajari tentang agama dan mitologi. Namun sayangnya, tidak ada kepercayaan yang hidup pada subjek yang mereka jadikan tema. Dan seni yang menjadi ekspresi inspirasi mereka hanya bisa menunjukkan kualitas yang sama dari elektisme yang benar dan akademis. Dalam syair-syair Theocritus, dijumpai persamaan dalam menafsirkan satir dan makhluk-makhluk sejenisnya dengan cara yang menyenangkan. Namun jika dibandingkan dengan genre seni religius, syair-syair lebih bisa dikelompokkan ke genre mitologi.
Pengaruh kekuatan dan intensitas dramatis yang kita jumpai pada seni di kota Pergamum terhadap sastra tidak bisa dilacak dengan mudah, meskipun mitologi yang serupa bisa kita jumpai dalam karya penyair Helenistik. Selanjutnya kita akan masuk pada aspek keempat, yaitu agama sebagai sesuatu yang filosofis. Aspek filosofis agama tidak berpengaruh sangat besar terhadap seni di Yunani. Kita mungkin berharap bahwa sejauh para filsuf menerima agama rakyat, mereka akan cenderung memurnikannya dan memberinya makna yang lebih tinggi. Para penyair yang lebih bijaksana melakukan hal yang sama, karena membantu membentuk kecenderungan idealisme seni abad kelima. Dan ini terlihat dalam misalnya teori gagasan-gagasan Plato yang memberi dasar lebih memuaskan untuk seni yang lebih idealis daripada sistem lain. Karena mungkin mempertahankan pendapat bahwa seniman sejati tidak mewakili objek material yang dia lihat di depannya, melainkan prototipe yang ideal, dengan refleksi yang samar dan tidak memadai. Teori ini secara khusus berlaku untuk patung-patung para dewa, dan kita kemudian menjumpainya diterapkan pula oleh penulis filosofis dan retoris. Contohnya, ketika Cicero berkata kepada Fidias, ketika dia membuat patung Zeus atau Athena, dia tidak sedang mendapatkan gambaran seseorang, namun dalam pikirannya ada gagasan keindahan yang sempurna. Dia menatapnya dan merenungkannya, lalu tangannya bergerak menjadikannya sebuah rupa. Gagasan yang sama juga mendasari perkataan yang dikutip Strabo. Dia mengatakan bahwa Fidias adalah satu-satunya orang yang melihat dan mengungkapkan gambaran para dewa pada orang-orang. Tetapi perasaan ini tidak meninggalkan jejak dalam literatur filosofis kontemporer pada masa keemasan seni Yunani. Plato secara tegas mengatakan bahwa sang seniman hanya membuat tiruan dari tiruan dan gagasan ketuhanan yang lebih tinggi yang dikhotbahkan oleh para filsuf yang cenderung tidak terlalu memuliakan konsepsi populer, tidak bisa menjadi pengganti bagi masyarakat. Di atas segalanya, gagasan monoteistik, bahkan jika dikaitkan dengan nama Zeus, cenderung menjadi konsepsi abstrak yang sedikit berhubungan dengan dewa nasional Hellas, di mana konsepsi ini kemudian diwujudkan oleh Fidias melalui patung Olympusnya. Konsepsi teologis atau filosofis dewa monoteistik pada kenyataannya terlihat cocok setiap saat dengan representasi artistik yang mengesankan. Kita mungkin mengamati hal yang sama dalam seni agama Kristen, di mana representasi Allah Bapa tidak terlalu umum atau sebagai sebuah aturan, menjadi gagasan keagamaan yang sangat jelas dan ekspresif. Sementara itu, Yesus Kristus biasanya bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai manusia atau anak-anak. Dan perawan Maria adalah tema konstan yang paling saleh dalam seni religius, yang tidak terlalu banyak bicara tentang orang kudus yang mirip dengan para dewa dari sistem politeisme. Seperti yang kita lihat, pemikiran filosofis bertentangan dengan antropomorfisme yang menjadi ciri khas agama rakyat di Yunani dan dianggap penting pula bagi seni keagamaan di sana. Ketika bentuk manusia kemudian menjadi simbol belaka dan tidak lagi dianggap sebagai gambar ekspresif sekaligus perwujudan individualitas para dewa, bentuk itu akan benar-benar kehilangan pengaruhnya. Dan kenyataan ini dalam hubungan dewa dan citranya harus diyakini orang-orang, atau setidaknya diyakini orang-orang melalui seniman, jika mereka ingin seni religius tetap mempertahankan vitalitasnya. Demikian pembahasan mengenai sejarah agama dan seni di Yunani terkait dengan aspek-aspek dalam agama Yunani kuno. Semoga materi ini dapat memberikan sedikit tambahan informasi dan ilmu pengetahuan bagi kita terhadap sejarah Yunani. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.